Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Saya Randy Putra Arianto. Dan saya kontak explorator di Kewang. Saya owner illustrator. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah 10 peristiwa 10 November dan berdirinya tubuh patung pahlawan di belakang sini. Ayo lanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari kelompok 11. Di sini ada saya, Bang Dendi sama Bang Cuta. Saya akan menjelaskan 1 Oktober 1945 dengan tema mengenang jasa pahlawan dari segi untuk memupuk rasa cinta patriotisme terhadap kita, terhadap masyarakat itu tersendiri. Yang satu yaitu penyerbuan markas KNPT, The Attack on KNPT. Penyerbuan terhadap gedung KNPT, lokasi tubuh pahlawan sekarang, mulai dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan pemuda-pemuda yang telah tergabung dalam organisasi perjuangannya atau belum. Pasukan PKR di bawah komando Abdul Wahab. Di sini menjelaskan Hasanuddin Pasupati, Soeharto Keceliku, polisi istimewa di bawah Muhammad Yasin, pasukan PRI Hizbullah, satuan pemadam kebakaran dan lain-lain. Nah, area-area Surabaya ini berhasil menguasai gedung KNPT serta mengambil senjata-senjata Jepang itu semua, termasuk senjata pistol Mauser, parabellum buatan Jerman yang diambil oleh Haryo kecil dari gedung KNPT. Di sini ada terutama ada foto-foto pistol yang ada di sini. The Attack on KNPT Building Nautuku was found di sini, dan ada juga pendataran terhadap sekutu di Surabaya Geleding tersebut. Di sini teman-teman saya menjelaskan bahwasanya penyerbuan markas KNPT ini tersinggung itu bisa diaplikasikan terhadap kita, bahwasanya anak-anak muda sekarang itu jangan patah semangat. Kita ini terhadap masa-masa, yaitu masa-masa era-era Gen Z, itu kita itu terhadap generasi Z maupun generasi milenial, kita itu terlalu payah maupun terlalu patah semangat. Di sini ayolah kita itu berjuang patriotisme, membela kebenaran, membela negara-negara kita Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Owner illustrator dari kelompok 11. Jadi saya akan membicarakan ini Surabaya pada masa proklamasi Republik Indonesia, yaitu pembentukan kekuatan nasional untuk membangun kekuatan pasca proklamasi kemerdekaan, maka perlu menyatukan kekuatan dari seluruh bangsa Indonesia termasuk di Surabaya dengan cara konsolidasi, yaitu sebuah langkah memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai langkah konkret pemerintahan yang ada di Surabaya, menindaklanjuti instruksi dari Jakarta untuk membentuk badan-badan pemerintahan. Maka dibentuklah badan-badan pemerintahan seperti polisi istimewa dari ini aja. Maka dibentuk badan-badan pemerintahan seperti polisi istimewa, BKR, KNI dan lain-lain. Jadi ini adalah tokoh-tokohnya, yaitu Bung Karno beserta jajarannya. Terus ini adalah polisinya, anggota-anggota lain. Terus di bawahnya ini adalah gedung markas
polisi istimewa. Kenalkan, nama saya Konrad Isdura Jorge Jawang dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka, dari itu untuk mengenang aksi heroisme tersebut, pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hal ini didukung dengan sebuah pengakuan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui surat penetapan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9/UM/1946 sebagai simbol heroisme dan kejayaan Indonesia atas ide Presiden Insinyur Soekarno yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Royal Asnowo saat melihat puing-puing di area gedung Radvan Justipet yang hancur akibat pertempuran 10 November 1945, maka tepat di lokasi tersebut dibangunlah monumen Tugu Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1951, Presiden Insinyur Soekarno didampingi Jenderal Arnowo meletakkan batu pertama dan menanamkan piagam sebagai tanda dibangunnya Tugu Pahlawan. Namun, pembangunan Tugu Pahlawan baru bisa dilakukan pada tanggal 20 Februari 1952. Kemudian pada tanggal 10 November 1952, tugu ini diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Ini merupakan desain konstruksi awal Tugu Pahlawan dan ini gambar proses peletakan batu pertama oleh Presiden Insinyur Soekarno. Ini foto lapangan Tugu Pahlawan dan ini wali kota yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam meletakkan batu pertama. Yang bertugas sebagai arsitek untuk menggambar desain adalah Insinyur Suratmoko. Beliau telah menyelesaikan dua gambar desain pertama Tugu Pahlawan yang kemudian diperlihatkan kepada Insinyur Soekarno, namun tolak dengan alasan gambar tersebut tidak mirip dengan tugu di Amerika, meskipun nantinya dilengkapi dengan patung yang memiliki Tugu Pahlawan. Kemudian Presiden Insinyur Soekarno memberikan contoh sebuah patung usuk yang diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri terbalik dan berkata, seperti begini inilah tubuh itu yang harus kalian bangun dan tak perlu dihadirkan patung-patung sebab tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tubuh ini juga harus digambarkan keabadian. Desain yang kedua diperlihatkan kepada Insinyur Soekarno dan disetujui dengan ketentuan yang menyertakan angka 10, 11, 45. Angka-angka ini mengandung filosofi tanggal, bulan, dan tahun terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Kemudian diaplikasikan berupa 10 lengkungan, 11 ruas, dan 45 ketinggiannya. Dan pada akhirnya menjadi 45 yard, setara dengan 45,15 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Purarianto dari kelompok 11. Saya di sini mau mereview atau memberitahuan ke kalian Surabaya Tempo dulu. Ini ada penampakan Jalan Pahlawan waktu penjajahan. Ini pertokoan Siola. Bagi anak-anak Surabaya pasti sudah tahu tentang pertokoan Siola yang sekarang dikenal sebagai alun-alun. Terus ini Tugu Pahlawan pada tahun 1953. Ini para tentara sekitar Tugu Pahlawan Surabaya. Dan yang ini Tugu Pahlawan sekitar tahun 1950-an yang hingga kini berdiri kokoh sebagai penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Gedung Surabaya yang sekarang ditempati sebagai kantor atau Jawa Pos. Ini ya penampakan Surabaya Tempo dulu. Sebelah kiri Jalan Embong Malang, sebelah kanannya Jalan Tujuan. Ini stasiun Surabaya yang dulu sampai dulu beroperasi, hingga kini sampai kini beroperasi.
Dan ini contoh perangko pada masa penjajahan Jepang terjadilah perubahan dalam segala aspek Indonesia, salah satunya dengan mengubah perangko Belanda menjadi perangko Jepang. Tetapi perubahan tidak secara langsung dilakukan beberapa tahap yang dilakukan dikarenakan masih banyaknya persediaan perangko Belanda. Perangko Belanda tersebut masih tetap digunakan, akan tetapi dengan menindihkan atau menambahkan huruf Jepang di dalamnya. Ya, seperti ini contoh mata uang tempo dulu. 10.000, 10. Seperti inilah penampakannya. Nah, ini contoh peralatan kesehatan waktu penjajahan dulu Surabaya, di Surabaya yang ada di Museum 10 November Tugu Pahlawan. Inilah sepeda kuno pada masa penimbunan 10 November sebagai sarana transportasi anak-anak Surabaya pada zamannya. Dan dengan tipe sepeda Gazelle buatan Belanda tahun buatan 1916 dengan dari besi, nomor angkanya 546 005 dari Bapak Haryadi Saputro. Sekian dari saya. Untuk melakukan perubahan kesehatan sejahtera hidup. Pada tanggal 30 Oktober terjadi insiden yang menewaskan Brigadir saat rombongannya dan anggota Kota Biru menemukan kegiatan senjata dan menghentikan tembak pada 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan angkat tangan di atas. Maka